Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Berjumpa kembali di program Hikmat Pagi. Sebelum kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, semalam kami boleh beristirahat. Dan pagi ini Tuhan memberikan sinar matahari dan udara pagi yang segar untuk kami. Ketika kami sebentar akan beraktivitas, kami hendak menyandarkan hari ini ke dalam firman Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan atas kami pada hari ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah misi yang kontekstual. Bacaan terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 22b. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengawali pekan yang baru dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dikenal bukan hanya karena semangatnya yang luar biasa dalam mengabarkan Injil, tapi juga karena kemampuannya menyesuaikan pendekatan pelayanannya dengan budaya dan kondisi orang yang ia layani. Ia tidak mengubah isi Injil, tetapi mengkomunikasikannya dengan cara yang bisa dipahami oleh konteks tempat. Di Yerusalem, ia bicara dengan bahasa hukum Taurat. Di Athena, ia menyampaikan Injil lewat filsafat dan sastra yang dikenal oleh orang Yunani. Di antara orang bukan Yahudi, ia menghindari beban budaya Yahudi yang tidak relevan. Ini adalah misi yang kontekstual, yaitu mengabarkan Injil dengan memahami latar belakang, nilai, bahasa, dan kebutuhan orang-orang yang kita layani. Saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan misi yang kontekstual. Pertama, kenali budaya dan konteks masyarakat sekitar. Siapakah yang sedang kita layani? Apakah kita sedang melayani generasi muda yang akrab dengan dunia digital, orang tua di desa, atau komunitas perkotaan? Bahasa dan pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan latar belakang orang atau komunitas yang kita layani. Kedua, gunakan media dan bahasa yang relevan. Generasi sekarang lebih banyak mendapat informasi dari video, media sosial, dan cerita. Gunakan hal tersebut sebagai alat untuk menyampaikan pesan Injil tanpa kehilangan makna sejatinya. Ketiga, hindari sikap menghakimi budaya. Daripada langsung menentang kebiasaan lokal, lebih baik membangun dialog dan mencari titik temu yang membuka jalan bagi Injil. Keempat, jadilah saksi yang otentik. Konteks bisa berubah, tapi karakter Kristus harus terlihat nyata melalui hidup kita. Kasih, kerendahan hati, dan pengampunan misalnya. Misi yang kontekstual bukanlah kompromi terhadap kebenaran, tapi strategi kasih untuk menghampiri orang lain dengan cara yang mereka mengerti, agar mereka dapat mengenal Kristus secara pribadi. Sama seperti Tuhan Yesus datang sebagai manusia dan tinggal di tengah kita, kita pun dipanggil untuk menghidupi Injil di tengah dunia yang nyata dan berubah. Misi yang kontekstual bukanlah kompromi terhadap kebenaran, tetapi strategi kasih bagi mereka yang kita layani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Perubahan dan perkembangan dunia begitu nyata. Oleh karena itu berikanlah kami hikmat, berikanlah kami berkat, supaya kami boleh terus mengabarkan Injil Tuhan secara otentik dan kontekstual di tengah segala sesuatu yang Tuhan perkenankan berlangsung saat ini.
sehingga Injil Kristus boleh ditangkap oleh sebanyak mungkin orang. Dan sungguh-sungguh kabar baik itu menyapa setiap hati yang membutuhkan Tuhan, setiap hati yang membutuhkan perubahan, setiap hati yang membutuhkan pemulihan dan keselamatan dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, kami percayakan seluruh karya kami, dan mampukan kami untuk menjadi pembawa-pembawa kabar baik yang berkenan di hati Tuhan, dan boleh membawa banyak orang untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipanggil di dalam konteks kita masing-masing untuk tetap mengabarkan Injil sesuai dengan setiap orang yang Tuhan perjumpakan dengan kita. Tuhan selalu hadir dalam pergumulan dan kondisi nyata umatnya. Misi gereja seharusnya hadir dengan cara yang senada dengan karyanya. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.